Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu semua, kelas 12 ya, farmasi perawat 1 dan perawat 2. Beberapa minggu sebelumnya ya, ibu sudah menjelaskan materi tentang SNMPTN. Minggu ini ya, untuk pelajaran BK, ibu akan membahas materi tentang SBMPTN, seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri, di mana SBMPTN ini yang kita semua tahu ya, itu adalah tes ya, jalur masuk perguruan tinggi negeri melalui tes ya. Nama tesnya yaitu UTBK, ujian tulis berbasis komputer. Ibu akan membahas prosedur UTBK tahun 2020 ini, prosedur terbarunya ya. Jadi kan sebelum COVID ya, itu ada prosedur UTBK. Tapi seiring berjalannya waktu mengalami perubahan dikarenakan negara kita ini sedang dilanda wabah COVID, jadinya pelaksanaan UTBK-nya itu juga mengalami perubahan. Ini Ibu menjelaskan mengenai perubahan terbaru ya. Nah, sini pelaksanaan UTBK ya dalam kondisi pandemi COVID. Ya, nanti kan tahun depan kan pada saat kalian melaksanakan UTBK kan sudah mudah-mudahan aja, semoga aja ya negara kita ini sudah terbebas dari wabah COVID ya. Kita akan membahas dulu mengenai latar belakangnya. Ya, jadi pendaftaran UTBK ini dan pelaksanaan UTBK ini tetap dilaksanakan ya. Kemudian perubahannya ini poin 2 ya, yang A, materi tes disederhanakan, yaitu hanya TPS saja. Akan disesuaikan faktor pembobotan subtes berdasarkan program studi yang diambil. Jadi kalian itu memilih kelompok ujian ya. Kalian nanti kan memilih jurusan yang berhubungan dengan saintek, sosum. Saintek itu sains dan teknologi. Jadi pelajaran-pelajaran yang berhubungan dengan IPA ya, kayak contohnya matematika gitu ya, biologi itu dan lain-lain yang berhubungan dengan IPA yaitu saintek. Kalau sosum berhubungan dengan IPS ya, sosial dan humaniora singkatannya. Itu berhubungan dengan IPS. Nah, sedangkan kalau TPS itu nanti akan kita bahas di sini ya. TPS itu apa sih? Nah, di sini nanti akan kita bahas tuh tes potensi skolastik, oke. Sebelumnya Ibu akan bahas dulu di sini. Nah, jadi kalau kalian mengambil jurusan program studi yang berhubungan dengan IPA, itu namanya kelompok ujiannya saintek. Kalian nanti tesnya itu biasanya TKPA sama saintek. Sebelumnya nih ya, kalau kalian mengambil jurusan yang berhubungan dengan sosum ya, kalian bisa nanti kalian tesnya itu biasanya TKPA dengan sosum. Atau jurusan yang kalian ambil itu campuran antara saintek dengan sosum, namanya IPC ya. Nah, kalau IPC ini nanti kalian biasanya itu tesnya itu berhubungan dengan TKPA, saintek dengan sosum, semuanya dibahas semua. Cuma berhubung sekarang tahun 2020 ini ada pandemi wabah COVID, jadi untuk tesnya itu hanya TPS saja ya. Kemudian yang poin B, setiap peserta hanya diizinkan maksimal mengambil 1 kali tes. Berbeda dari tahun sebelumnya 2019 itu kalian bisa tes sebanyak 2 kali, tapi untuk tahun 2020 ini tesnya itu hanya 1 kali tes saja ya. Yang poin C, pelaksanaan tes dilaksanakan 4 sesi setiap hari kecuali hari Jumat 2 sesi. Nah, terus yang D, pendaftaran UTBK dan SBMPTN dilaksanakan secara bersamaan karena tahun sebelumnya 2019
pelaksanaan UTBK itu berbeda dengan tahun ini. 2019 itu kalian tes dulu nih. Kalau kalian tesnya lolos, berhasil, nanti kalian boleh untuk melanjutkan ke pendaftaran SBMPTN. Kalian menentukan program studinya. Ya. Nah, tapi kalau untuk tahun ini itu balik lagi ke 2 tahun sebelumnya. Kalian daftar UTBK sekalian pemilihan PTN dan prodinya. Gitu. Nah, di sini ya, skenario berakhirnya COVID di Indonesia. Jadi diperkirakan menurut Presiden itu Desember ya. Next. Nah, jadwal UTBK SBMPTN 2020. Nih, di sini ada registrasi akun LTMPT tahap 1. Jadi Ibu berharap pada nanti kan kalau memangnya masih sama prosedurnya, ada tahap 1, ada tahap 2. Ibu berharap semuanya kalian memiliki akun di tahap 1. Ya. Nanti kalau Ibu instruksikan kalian buat akun semuanya. Gitu. Jangan sampai kalian menunda-nunda. Bu masih ada tahap 2, Bu, nanti aja tahap 2. Jangan. Ya. Nah, kemudian pendaftaran UTBK, pelaksanaan UTBK. Kemudian baru pengumuman hasil SBMPTN. Nah, di sini ada kebijakan single sign on ya. Tahun 2020 ini pendaftaran SNPTN, UTBK dan SBMPTN memiliki akun di LTMPT. Kan Ibu pernah menjelaskan ya pada saat beberapa minggu lalu tentang SNPTN ya, harus memiliki akun LTMPT. Jadi namanya akun LTMPT itu untuk pendaftaran SNPTN dan SBMPTN. Satu akun dipakai untuk pendaftaran SN dan SB. Ya. Nah, kalau pendaftaran UTBK sendiri berbarengan dengan pendaftaran SBMPTN yang tadi Ibu bilang. Jadi kalian memilih nanti tempat UTBK-nya, tempat tesnya, sekalian kalian juga menentukan PTN dan prodinya. Next. Nah, di sini ya. Di sini ada keterangan siswa akun permanen tahap 2. Total siswa akun permanen ya. Sini ada statistiknya. Kemudian di sini ya, pendaftaran UTBK SBMPTN. Nah, di sini yang nomor 1, peserta mendaftar UTBK melalui laman portal SSO. Ya, kemudian yang kedua, peserta memilih pusat UTBK. Jadi pusat UTBK itu disarankan memilih yang terdekat di lokasi tempat tinggal kita. Ya. Kemudian yang ketiga, peserta melakukan pembayaran melalui Bank Mitra. Bank Mitra. Nah, di sini bank mitranya itu Bank Mandiri, Bank BTN, Bank BNI. Ya, kalau tahun 2000 sebelumnya ini tahun ini spesial banget. Karena tahun sebelumnya itu untuk pembayaran SBMPTN itu melalui teller bank. Tapi kalau tahun ini dikarenakan ada wabah COVID ini, pembayaran UTBK itu melalui ATM bisa. Ya. Kecuali kalau misalkan kalian itu daftarnya menggunakan KIP kuliah, itu tidak dipungut biaya. Ya. Nomor 4, peserta mendapatkan nomor peserta. Gitu. Terus pendaftaran SBMPTN. Setelah berhasil mendaftar UTBK, peserta dapat mendaftar SBMPTN. Jadi kalian itu tahapan pertama itu kan kalian sudah punya akun nih. Yang kedua, kalian login untuk mendapatkan nomor transfer ya, nomor virtual account buat kalian bayar ke teller, buat kalian bayar ke ATM. Nah, terus nanti kalian setelah bayar, kalian login lagi untuk menentukan pusat UTBK. Kalian pusat UTBK-nya tesnya ini maunya di mana? Nah, tempat tes UTBK ini biasanya ada di PTN di seluruh Indonesia. Ya, tapi karena berhubung sedang wabah COVID, memang disarankan memilih pusat UTBK-nya itu
ya, yang jaraknya lokasinya dekat dengan tempat tinggal. Oke ya. Nah, nanti setelah kalian memilih tempat UTBK, memilih sesinya, kemudian kalian bisa mendaftar SBMPTN. Nah, poin kedua, kalian itu memilih program studi. Ya. Pilihan prodi tidak boleh lintas PTN, SN, SB dengan Politeknik. Nah, tahun ini juga spesial karena ada jurusan di Politeknik gitu ya. Jadi kalian itu nanti boleh memilih satu PTN dengan 2 prodi, atau kalian memilih masing-masing satu PTN dengan 1 prodi, maksimal 2 jadinya. Nah, di sini ada disarankan ya, kalau kalian itu pilihan satu prodi anggota SNSB dan pilihan kedua prodi anggota SNSB non Politeknik. Nah, jadi kalian memilih 2 PTN dengan 2 jurusan ya, yang non Politeknik, atau kalian memilih satu prodi Politeknik dan pilihan 2 prodi Politeknik. Jadi kalau mau milih PTN prodi yang ada di PTN yang SNSB itu pilihan satu dan pilihan keduanya harus sama ya, tidak boleh misalkan pilihan pertama itu kalian milih prodi yang ada di SNSB, kemudian pilihan kedua tuh kalian memilih prodi Politeknik, itu nggak bisa. Nah, yang ketiga, peserta mengupload portofolio ya, apabila disyaratkan oleh program studi pilihan. Yang keempat, peserta melakukan konfirmasi dan simpan permanen. Nah, yang poin ketiga ini portofolio, kalau kalian mengambil jurusan yang berhubungan dengan olahraga, yang berhubungan dengan seni, itu biasanya ada portofolio. Yang kelima, jika telah melakukan simpan permanen, peserta dapat mengunduh kartu tanda peserta UTBK SBMPTN. Kemudian di sini persyaratan jurusan untuk prodi PTN ya, SMTA untuk prodi PTN ya. Kalau SMA itu biasanya ada SMA itu IPA, IPS, bahasa keagamaan, teologi. MA IPA, IPS, bahasa agama. Kalau SMK itu jurusan yang ada pada 49 program keahlian sesuai dengan peraturan Dikdasmen ya, nomor 6 tahun 2018. Paket C IPA, IPS, bahasa. Lihat persyaratan di PTN, tujuan dan diterapkan pada sistem pendaftaran. Kalian paham maksudnya itu apa? Jadi tidak semua program studi bisa diambil oleh kalian jurusan kesehatan, farmasi, perawat. Contoh ya, misalkan kalian mau ngambil minatnya itu ngambil jurusan psikolog ya, jurusan psikolog itu ada yang misalkan PTNA itu bisa diambil oleh anak ya, kalian boleh daftar untuk anak SMK. Sedangkan di prodi B itu syarat pendaftarannya anak SMK dari kesehatan tidak bisa mendaftar, hanya anak SMA gitu. Jadi masing-masing PTN itu punya kebijakan sendiri. Materi UTBK di sini tuh tahun ini hanya tes TPS saja, tes potensi skolastik yang mengukur kemampuan kognitif ya, seperti contohnya penalaran umum, kemampuan kuantitatif, pengetahuan dan pemahaman umum, serta kemampuan memahami bacaan dan menulis ya. Lokasinya itu ada di 74 pusat UTBK PTN di seluruh Indonesia. Tuh, pelaksanaannya pada saat tahun ini tuh ya. Nah, jumlah hari dan sesi ujian memperhitungkan jumlah pendaftar di pusat UTBK PTN. Kalau hari Jumat itu ada 2 sesi aja. Nih, pelaksanaan perharinya ya, kecuali hari Jumat. Nih, sesi 1 itu ada yang jam 7. Sesi 1 itu dari jam 7 sampai jam 9.15. Sesi kedua jam 9.45 sampai jam 12.
Sesi ketiga dari jam 12.30 sampai jam 14.45. Sesi keempat dari jam 15.30 sampai jam 17.45. Nah, kalau ini khusus untuk hari Jumat. Nah, protokol pelaksanaan UTBK kondisi COVID kalian bisa baca ya. Rata-rata memang harus mengikuti SOP ya, sesuai dengan protokol kesehatan. Biayanya itu pendaftaran UTBK itu sebesar Rp150.000. Nah, selesai. Boleh kalian nanti mau bertanya setelah kalian simak video ibu kali ini ya, silahkan kalian bertanya. Nanti minggu depan ibu akan menyampaikan rangkumannya dari SNPTN yang beberapa minggu sebelumnya sudah ibu jelaskan, dan untuk SBMPTN ya. Terima kasih atas perhatian kalian ya, sudah menyimak video ibu ya. Boleh nanti kita sharing, kalau ada pertanyaan sampaikan aja di grup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.